mana senyumnya? Puji Tuhan. Siapa yang suka cita mau ibadah hari ini? Oke deh, yuk kita mau ibadah ya. Karena kita mau bersyukur buat kehidupan yang sudah Tuhan berikan. Siapkan hati kita, siapkan seluruh hidup kita. Yuk kita berdoa dulu semua, lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan masih berikan kami kehidupan. Tuhan, kami mau beribadah karena Engkau sudah senantiasa selalu baik buat kami semua. Kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami bersukacita di hadirat-Mu. Kami rindu merasakan dan menikmati pribadi-Mu menjamah kami semua. Kami akan memulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Siap memuji Tuhan? Yuk kita mau katakan kuat, hebat, besar Tuhan kita. Siap nari yuk. Ayo badannya digoyang. Kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Adik-adik, kalau kita pernah nonton film jagoan-jagoan nih, siapa kira-kira yang paling kuat? Siapa Tante? Doraemon Tante. Doraemon, katanya Tante suka Doraemon. Kalau yang terhebat, yang bisa terbang itu loh, yang matanya bisa keluarin api. Superman ya? Superman ya? Oh Superman. Tapi yang paling kuat, paling hebat, paling terbesar itu adalah siapa? Buluk. Buluk. Tuhan Yesus. Oh, iya deh, Buluk kalau nggak salah. dikasih Gede nafas, doang, cuma. nggak jadi kuat, nggak jadi hebat. Bener gak? Ya, yuk kita memuji Tuhan karena Dia yang paling besar. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Oh, haleluya. Adik-adik, siapa yang percaya Tuhan Yesus baik? Saya Tante. Yes, kita angkat jempol bareng-bareng yuk. Yuk. Kita nyanyi Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik,
Yesus baik. Amin. Bangga sekali kita punya Tuhan seperti Tuhan Yesus ya Tante Rere ya. Amin. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan yang selalu ada dalam hidup kita. Kita mau dengar firman Tuhan, kita siapkan hati kita. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Haleluya. Oh, kami percaya. Adik-adik kasih Tuhan, Tuhan izinkan kita dalam keadaan yang tidak baik saat ini. Situasi yang tidak menentu, yang mungkin membuat kita bimbang, membuat kita ragu. Tuhan menolong aku, Tuhan ada di mana? Ketika kondisi yang sangat tidak baik ini, rasanya kita seperti Tuhan tidak ada. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada. Jangan pernah menyerah, jangan pernah berputus asa. Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Kita mau percaya Tuhan, Kau selalu ada buat kami. Haleluya. Mari nyanyikan lagu ini bersama-sama. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada
Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat kekuatan baru yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami mau berserah kepada Tuhan. Kami mau mengandalkan Tuhan. Jangan biarkan roh ketakutan, jangan biarkan roh bimbang ada dalam hidup kami Tuhan. Tapi berikan Roh Kudus-Mu selalu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sangat baik, teramat baik dalam hidup kami. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Urapi setiap guru-guru kami Tuhan, agar firman yang disampaikan menjadi kekuatan, menjadi rema dalam hidup kami. Agar kami boleh bertumbuh menjadi anak-anak sekolah minggu yang boleh menyenangkan hati Tuhan, yang terus mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Wah, ternyata bagus juga ya. Kayak ada yang manggil. Siapa ya? Wah, ternyata adik-adik yang ada di rumah. Halo adik-adik, apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, Tante bersyukur loh kalau mendengar adik-adik yang ada di rumah dalam keadaan yang sehat dan kuat. Oh iya adik-adik, tadi Tante barusan selesai menggambar. Tante baru selesai menggambar sesuatu. Ada yang mau lihat gak? Ayo, ada gak yang mau lihat? Nah, ini dia gambar Tante. Gambar apa ya ini? Gambar apa ini adik-adik? Iya, ini gambar perahu. Gambar apa? Perahu. Biasanya kita menemukan perahu ini ada di mana ya adik-adik? Iya, biasanya kita menemukan perahu ini ada di sungai. Biasanya perahu ini digunakan oleh orang-orang untuk melintasi sungai atau menyeberangi sungai. Nah, karena ketika misalnya orang ingin menyeberangi sungai, tidak mungkin mereka berjalan kaki karena air di sungai sangat dalam ya adik-adik ya. Apalagi ada arusnya, deres, bisa-bisa orang hanyut dan tenggelam. Atau orang-orang juga nggak mungkin menyeberangi sungai, apalagi jika sungainya sangat jauh, sangat luas. Bisa-bisa mereka kalau menyeberangi sungai dengan berenang kelelahan ya adik-adik. Nah, tapi hari ini Tante ingin bercerita tentang sesuatu adik-adik yang ada kaitannya dengan menyeberangi sungai. Biasanya kalau orang-orang menyeberangi sungai dengan perahu, tapi kisah kali ini kita bisa menemukan ada orang-orang yang menyeberangi sungai dengan tidak berenang ataupun dengan menggunakan perahu, tetapi dengan berjalan kaki adik-adik. Ayo, kira-kira siapa ya? Siapa ya? Nah, duduk yang manis, kita akan dengarkan ceritanya. Jadi, pada masa dahulu ada alatnya Tuhan, ada nabinya Tuhan yang bernama Yosua. Siapa namanya? Yosua. Jadi Yosua ini dia memimpin sebuah bangsa yang banyak sekali orangnya. Ada yang tahu nggak bangsa apa namanya? Ya benar, bangsa Israel. Yosua ini juga punya pemimpin, namanya Musa. Nah adik-adik, jadi waktu itu Tuhan berjanji kepada bangsa Israel untuk mereka dapat tinggal di tanah perjanjian, di tanah yang luar biasa suburnya, tanah perjanjian.
yaitu tanah Kanaan. Jadi waktu itu adik-adik, Tuhan menyuruh melalui Yosua bahwa bangsa Israel pergi ke tanah Kanaan. Jadi waktu itu pagi-pagi Yosua bilang, ayo kita akan segera berangkat. Waktu itu mereka berangkat dari Sitim. Jadi mereka berangkat pagi-pagi buta, masih berembun, masih dingin, masih gelap adik-adik. Mereka mengerahkan semua orang yang ada di bangsa Israel, baik orang tua, anak-anak, bahkan ternak-ternaknya pun juga dibawa adik-adik. Jadi Yosua memimpin beserta para imam. Para imam itu saat ini seperti para pendeta, ya adik-adik. Jadi ada Yosua, kemudian para imam yang memimpin mereka di depan. Dan para imam ini membawa suatu benda yang namanya tabut perjanjian. Adik-adik, tabut perjanjian itu memberikan arti kehadiran Tuhan. Nah, jadi mereka membawa tabut perjanjian di depan bersama dengan Yosua dan para imam. Kemudian bangsa Israel mengikuti mereka di belakang. Mereka berjalan. Ya, dari pagi hari mereka berjalan terus. Dan tiba-tiba mereka sampai di tepi sungai. Sungai apa namanya? Sungai Yordan. Di sungai Yordan, mereka berhenti. Apa yang akan dilakukan oleh Yosua ini? Masa kami mau berenang melewati sungai Yordan ini? Habislah nanti kami satu-satu akan meninggal. Karena kami kelelahan berenang menyeberangi sungai Yordan. Apalagi airnya sangat dalam. Yosua dan para imam terus berjalan. Adik-adik tahu apa yang terjadi ketika tabut perjanjian itu di depan? Maka air itu tiba-tiba surut adik-adik. Kemudian membentuk sebuah tembok di kiri dan kanannya. Jadi airnya tiba-tiba langsung terpisah. Kiri dan kanan membentuk tembok. Sedangkan di tengah-tengahnya itu menjadi kering dan berpasir. Sehingga Yosua beserta para imam dan bangsa Israel bisa berjalan di tengah-tengahnya adik-adik. Wah, luar biasa ya Tuhan itu adik-adik. Jadi ketika mereka sudah melihat sungai itu kering, maka mereka mulai berjalan satu persatu. Ya, sampai ketika semuanya sudah habis menyeberangi sungai Yordan, tiba di seberang dengan selamat. Adik-adik tahu apa yang terjadi? Wah, airnya kembali menyatu. Tidak membentuk tembok lagi, tidak kering lagi tengahnya, tapi kembali menyatu seperti semula. Keren kan Tuhan itu? Adik-adik tahu bahwa segala yang terjadi pada saat itu ketika sungai menjadi kering dan membentuk tembok air, itu semua bukan karena Yosua, bukan karena para imam, tapi karena Tuhan menyertai perjalanan bangsa Israel. Nah adik-adik, kita juga percaya ya bahwa Tuhan Yesus selalu ada bersama kita. Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Tuhan itu seperti ibu kita adik-adik. Yang ketika kita menyeberang jalan, dia tetap memegang tangan kita erat-erat. Ya kan? Dia tetap menjaga kita, apapun yang kita hadapi. Jadi adik-adik di rumah jangan takut ya. Apapun yang adik-adik alami. Misalnya adik-adik takut dengan apa ya? Takut dengan orang-orang jahat. Percaya bahwa Tuhan melindungi kita. Takut dengan kegelapan. Wah, jangan takut karena Tuhan selalu ada buat kita. Tuhan selalu menyertai kita. Atau takut jalan naik apa seperti itu? Naik pesawat, takut naik pesawat karena nanti bisa jatuh. Jangan takut. Tuhan menyertai kita. Ya adik-adik. Nah adik-adik yang ada di rumah. Tante punya ayat hafalan buat adik-adik di rumah. Ayatnya gampang kok. Sebentar ya, Tante taruh dulu ya. Nah, jadi adik-adik begini ayat hafalannya. Adik-adik di rumah buka di dalam Yosua 1 ayat yang ke-9b. Ikuti Tante ya. Yosua 1 ayat yang ke-9b. Nah, supaya gampang mengingatnya, kita akan pakai gerakan ya adik-adik. Yosua 1 ayat 9b. Sebab Tuhan Allahmu
menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Sekali lagi ya, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Gampang kan adik-adik di rumah? Kita percaya bahwa Tuhan terus menyertai kita kemanapun kita pergi. Oleh sebab itu kita mau terus percaya kepada Tuhan. Ayo adik-adik di rumah kita sama-sama lipat tangannya, tutup mata, kita mau berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar pada hari ini. Tampakkan pipi di dalam doa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan telah mengingatkan kami bahwa Engkau Tuhan yang terus menyertai kami. Sehingga kami tidak perlu merasa takut, kami tidak perlu merasa cemas karena Engkau selalu beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang ada di rumah, memberkati mereka dalam sekolah mereka, pakai mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, dengar-dengaran kepada orang tua menjadi kebanggaan keluarga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, dan biarlah berkat Tuhan terus melimpah dalam kehidupan anak-anak AO Kids yang ada di rumah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.